Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, jangan lupa kalau kalian pergi keluar rumah tetap memakai masker dan selalu jaga kebersihan tangan serta kebersihan dari tubuh kita biar kita bisa terhindar dari penyakit corona. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab 2 bagian pertama, yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Coba kalian ingat-ingat, pernah nggak kalian itu pergi ke taman, kemudian kalian melihat berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di taman itu, seperti ada bunga mawar, anggrek, pohon jambu, dan rumput. Pernah nggak kalian itu lebih memperhatikan tumbuhan-tumbuhan itu? Kira-kira tumbuhan mawar, anggrek, pohon jambu, dan rumput itu apakah mereka memiliki fisik yang sama? Meskipun mereka itu sama-sama tumbuhan, tapi tetap saja pasti ada perbedaan di antara tumbuh-tumbuhan itu. Ada yang berbentuk semak, ada yang berbentuk pohon, ada yang berukuran besar, dan juga ada yang berukuran kecil. Variasi pada makhluk hidup tersebut menunjukkan bahwa di alam ini banyak sekali keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup tidak hanya berupa tumbuhan, bisa juga berupa hewan. Misalnya antara ayam sama itik. Kita tahu mereka itu sama-sama dari unggas, tapi kalau ayam dia cenderung kurang lihai berenang, sedangkan itik kalau di dalam air dia sangat lihai berenang. Tingkat keanekaragaman makhluk hidup itu bisa dilihat dari 3, yaitu dilihat dari tingkat ekosistemnya, dari tingkat spesies, dan yang ketiga bisa dilihat dari tingkat gen. Keanekaragaman tingkat ekosistem, suatu makhluk hidup bisa beraneka ragam dalam tingkat ekosistemnya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan yang pertama, yaitu letak geografis. Letak geografis ini pasti menyebabkan iklimnya berbeda. Kalau sudah iklim berbeda, secara otomatis temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari pasti juga berbeda, sehingga menyebabkan jenis-jenis flora yang menempati suatu daerah juga menjadi beraneka ragam atau berbeda antara satu ekosistem dengan ekosistem yang lain. Setiap tempat pasti memiliki kondisi lingkungan yang berbeda. Misalnya, wilayah pantai memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan danau, sehingga makhluk hidup yang mampu bertahan di ekosistem pantai pasti berbeda dengan makhluk hidup yang mampu hidup di dalam ekosistem danau. Jadi, perbedaan ekosistem pasti akan mempengaruhi keanekaragaman
makhluk hidup. Berikutnya yaitu keanekaragaman dalam tingkat spesies. Keanekaragaman makhluk hidup juga bisa muncul dari spesies atau jenis makhluk hidup yang berbeda. Misalnya, pada keluarga kacang-kacangan, kita tahu kalau jenis kacang itu berbeda-beda. Misalnya ada kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang panjang. Nah, jenis kacang-kacangan tersebut dapat dibedakan menjadi satu sama lain. Misalnya karena dia itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Mungkin dari ukurannya dan rasa dari kacang-kacangannya berbeda, sehingga pada keluarga kacang-kacangan itu memiliki beraneka ragam jenis. Yang berikutnya yaitu keanekaragaman tingkat gen. Gen adalah faktor yang mengatur sifat yang terdapat dalam makhluk hidup. Misalnya warna kulit pada manusia merupakan hasil ekspresi dari gen. Jadi makhluk hidup yang sejenis pasti memiliki gen yang berbeda, sehingga secara otomatis akan menimbulkan keanekaragaman. Misalnya ada dua kakak beradik kandung. Si kakak itu memiliki kulit yang putih mulus, namun si adik memiliki kulit sawo matang. Meskipun orang tuanya mereka sama, namun setiap anak pasti membawa gen yang berbeda dari orang tuanya. Bisa membawa gen dari ayah, bisa juga membawa gen dari ibu, atau membawa gen campuran antara ayah dan ibunya. Sehingga meskipun saudara kandung, kemungkinan warna kulit dari kakak beradik pasti berbeda. Sehingga muncullah keanekaragaman dalam tingkat gen. Nah, apa sih manfaat keanekaragaman makhluk hidup? Jadi, dengan adanya keanekaragaman makhluk hidup merupakan sumber bahan pangan, papan, serta obat sebagai sumber pendapatan atau devisa. Jadi, misalnya makhluk hidup yang bisa berkembang biak dengan pesat, kita itu bisa menjual makhluk hidup tersebut sehingga kita mendapatkan sumber pendapatan. Nah, manfaat keilmuan. Jadi, kalau ada makhluk hidup yang memiliki ciri tertentu, nah oleh para ilmuwan bisa digunakan untuk uji di laboratorium. Jadi sangat bermanfaat bagi bidang keilmuan. Manfaat keindahan, misalnya tadi kan ada bunga mawar. Bunga mawar kan jenisnya banyak, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, sehingga meskipun dari satu bunga mawar, karena mereka memiliki warna yang berbeda-beda, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari keanekaragaman makhluk hidup tersebut. Jadi untuk manfaat keindahan bisa kita tanam di pekarangan rumah kita. Berikutnya, apa sih yang menyebabkan rusaknya keanekaragaman makhluk hidup? Jadi adanya keanekaragaman makhluk hidup itu bisa rusak dikarenakan 4 hal. Yang pertama, bisa dikarenakan penggunaan pestisida. Yang kedua, adanya pencemaran limbah dan sampah. Yang ketiga, yaitu adanya pengerusakan habitat atau ekosistem dari tempat tinggal makhluk hidup itu. Dan yang keempat, yaitu adanya seleksi alam. Seleksi alam ini misalnya bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus. Nah, kalau ada kejadian alam seperti itu, kemungkinan makhluk hidup itu banyak yang mati sehingga mengurangi keanekaragaman yang ada di alam ini. Kalau keanekaragaman makhluk hidup itu pengen tetap ada di bumi, maka kita harus mampu menjaga keanekaragaman makhluk hidup itu sendiri melalui beberapa cara, yaitu yang pertama bisa melalui penghijauan. Jadi kalau ada gunung yang tandus, kita bisa melakukan penghijauan, yaitu penanaman kembali, sehingga hutan itu bisa digunakan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup dan mencari kehidupan, makanan, tempat tinggal. Yang berikutnya yaitu bisa pembuatan varietas unggul atau kawin silang.
Jadi kalau kita itu ingin menjaga keanekaragaman makhluk hidup, kita bisa membantu makhluk hidup itu untuk berkembang biak, yaitu melalui pembuatan varietas unggul atau kawin silang. Jadi misalnya kalau badak itu kan sekarang sudah jarang. Agar jenis badak itu tetap ada di Pulau Jawa, kita bisa membantu mengawinkan antara badak yang kualitas bagus dengan badak yang kualitasnya biasa tapi mampu bertahan hidup lama, sehingga keanekaragaman makhluk hidup dari badak itu akan tetap ada di Pulau Jawa ini. Yang berikutnya yaitu melalui pelestarian di habitat asli. Jadi usahakan jangan sampai kita itu memburu hewan atau tumbuhan, makhluk hidup lainnya yang ada di hutan yang sesuai dengan habitat aslinya. Jadi misalnya orang hutan itu kan hidupnya di hutan. Nah, jangan sampai kita itu membunuh orang hutan yang hidup berkeliaran bebas di hutan. Sebaiknya kita itu mampu melestarikan mereka di habitat aslinya agar mereka itu dapat berkembang biak, dapat beranak, sehingga keanekaragaman makhluk hidup itu bisa terjaga dengan baik. Nah, baik, itulah penjelasan mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Untuk melatih kompetensi kalian, yuk kita melakukan latihan soal. Jangan lupa untuk mengerjakan soal ini di kertas, lalu difoto dan dikirimkan ke guru mata pelajaran IPA. Yang pertama, mengapa bisa timbul adanya keanekaragaman makhluk hidup? Yang kedua, apa saja sih manfaat adanya keanekaragaman makhluk hidup? Yang ketiga, bagaimana cara kita agar tetap menjaga keanekaragaman makhluk hidup? Jangan lupa selalu belajar di rumah, jangan keluar rumah kalau kalian tidak melakukan hal-hal yang penting di luar rumah. Kalau kalian mengharuskan keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan tetap menjaga kebersihan tangan, sehingga kita bisa terbebas dari penyakit corona. Semangat belajar, SMK Yapenas pasti bisa. Assalamualaikum. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.